Kenapa ya? Kita harus lahir di era sekarang, di mana ekonomi itu serba nggak pasti dan mengerikan. Dimulai dari adanya PHK massal. Bukan 1-2 orang, tapi hingga puluhan ribu per tahunnya. Banyak teman kita yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, meskipun sudah berjuang, meski sudah bekerja keras. Pekerjaan formal yang selalu dianggap pasti kini juga menjadi tidak pasti. Para pengusaha pun banyak yang mengalami kesulitan. Keuangan sulit, hutang menumpuk, hingga akhirnya bangkrut. Tidak hanya itu, berbagai kasus korupsi yang ikut mewarnai berita media juga membuat kita merasa khawatir akan perekonomian di Indonesia. Dan sekarang, rupiah terus melemah. Harga bahan pokok naik, biaya hidup naik, tapi gaji segitu-gitu aja. Di luar dari Indonesia, ekonomi global pun juga tidak pasti. Baru saja Presiden Amerika Serikat mengumumkan tarif Trump. Meskipun sudah dicabut, tapi imbasnya masih tetap bisa dirasakan. Resesi makin menjadi-jadi, dan rupiah tertekan hingga menyentuh 17.217 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Senin 7 April. Meskipun sekarang sudah membaik, tapi tetap tidak kembali ke posisi normal. Harga bahan baku yang kita impor malah makin mahal. UMKM terpukul. Industri kecil tercekik, dan ujung-ujungnya lagi-lagi masyarakat kecil yang kena imbasnya. Ada apa dengan dunia kita sekarang? Pada video kali ini, kita akan membahas masalah yang cukup serius, yaitu 6 mindset dan strategi untuk bertahan di tengah ekonomi sulit. Kita akan fokus untuk melihatnya dari kacamata ekonomi mikro. Kacamata kamu, saya, dan jutaan orang lainnya yang berjuang di level paling nyata. Dimulai dari mindset hingga langkah real yang perlu kita ambil, semuanya akan dibahas satu persatu. Pastikan kamu tonton sampai habis. Kenapa karir gua segini-gini aja? Ini karena ekonomi lagi sulit. Kenapa bisnis gue sulit berkembang? Karena ekonomi lagi sulit. Rakyat kecil sulit karena banyak kasus korupsi. Ini kalimat yang sering kita dengar apabila sedang dalam keadaan sulit. Sebenarnya, dalam keadaan seperti ini, kalimat-kalimat itu nggak sepenuhnya salah. Tapi apakah ini akan mengubah keadaan? Inilah yang kita kenal dengan victim mindset, di mana seolah-olah kita adalah korban dari segala sesuatunya. Sementara kita menghabiskan waktu untuk mengeluh, tetap ada karyawan yang naik jabatan, dan tetap ada bisnis yang terus berkembang. Kita harus terima kenyataan pahit ini. Gak ada orang yang mau dengerin keluhan kita. Jangankan pemerintah, orang di sekitar kita aja belum tentu bisa ngapa-ngapain. Namun tanggung jawab tetap ada. Tanggung jawab terhadap masa depan, terhadap orang-orang yang kamu sayangi, dan tanggung jawab di karirmu sendiri. Inilah yang seharusnya menjadi fokus utama, responsibility. Victim mindset hanya akan menutup peluang rezekimu. Kamu itu bukan korban, tapi justru pionir di tengah masa sulit. Setuju? Di masa sulit, rasa takut dan khawatir seringkali melanda kita. Emosi-emosi negatif ini seringkali menjadi pemicu keputusan-keputusan impulsif yang bisa berakibat fatal. Gak jarang kepanikan itu malah bikin kamu tambah stres. Alhasil, kamu lebih cepat emosi dan bisa berdampak pada keharmonisan rekan-rekanmu. Salah satu yang harus kamu waspadai adalah gempuran berita sosial media. Satu sisi, sosial media itu bagus. Kamu bisa terus update berita terbaru untuk terus beradaptasi pada keadaan sekarang. Namun gak jarang, banyak postingan yang kurang bertanggung jawab, yang malah sengaja memanas-manaskan situasi lebih dari seharusnya, dengan motif bisnis ataupun politik di baliknya. Belum lagi potensi adanya berita hoax di tengah kepanikan masyarakat. Jadi, alangkah baiknya kalau setiap berita yang lewat di beranda kita tidak ditelan mentah-mentah, melainkan selalu melihatnya dari dua sisi. Menjadi lebih peka atas setiap emosi yang timbul dari berita tersebut merupakan kunci untuk tetap positif di tengah masa sulit.
Buang emosi yang gak penting, ganti dengan semangat dan kerja keras. Tahukah kamu bahwa selama periode 2019 sampai 2024, jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebesar 14 juta orang. Dalam periode yang sama, jumlah pekerja di sektor formal hanya meningkat sekitar 5 juta orang. Dengan kata lain, sektor pekerjaan formal hanya mampu menyerap di bawah 40% dari tambahan angkatan kerja yang tersedia. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas sektor formal dalam menyerap tenaga kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja baru. Banyak angkatan kerja yang mau nggak mau harus beralih dari sektor pekerjaan formal ke pekerjaan informal seperti freelance atau merintis usaha pribadi. Shifting ini terjadi ada yang karena pilihan, tapi ada juga yang karena tidak memiliki pilihan lain. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, ingat satu hal. Yang membuat manusia spesial dari makhluk yang lain adalah kemampuan adaptasinya. Saat habitat hewan dirusak, maka hewan bisa meninggal. Namun, hal ini tidak terjadi dengan manusia. Manusia mampu membuat rumah yang aman untuk ditinggali, atap untuk menangkal hujan, hingga kasur untuk tidur nyaman. Kemampuan adaptasi ini perlu juga kita terapkan pada habitat ekonomi dunia yang sedang rusak. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk beradaptasi dan menyambut era gig ekonomi. Keberuntungan dan kesialan adalah dua sisi dari mata uang kehidupan. Di mana ada yang turun, pasti ada yang naik. Di mana ada kesialan, pasti ada peluang. Sayangnya, peluang ini tidak terlihat oleh semua orang, karena yang bisa melihatnya hanya mereka yang tenang, siap berubah, dan tidak terpaku pada rasa takut. Krisis bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang realokasi. Realokasi kekuasaan, realokasi uang, bahkan realokasi perhatian. Dan kamu bisa jadi orang yang menerima alokasi baru itu, kalau kamu cukup peka dan cukup sigap. Di tengah maraknya PHK, justru ekonomi digital terus berkembang. Menjadi peluang sendiri dalam merintis karir atau bahkan mulai berbisnis. Kini kita berada di tengah era gig ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang didominasi oleh pekerjaan sementara, freelance, dan kontrak independen. Hal ini menjadi sangat positif apabila kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Akan tetapi, gig ekonomi yang tidak tertata dengan baik justru bisa menimbulkan masalah. Dimulai dari kesulitan mencari klien, persaingan yang tidak sehat, hingga timbulnya perang harga. Hal ini pun bisa dimanfaatkan secara tidak sehat oleh pengusaha yang sekedar ingin mencari upah rendah di bawah standar. Untuk itu, kamu wajib menguasai skill yang krusial dalam era gig ekonomi. Meskipun peluang kerja di sektor informal kini kian memarak, namun sayangnya, angkatan kerja yang tercipta seringkali tidak memiliki skill untuk merintis di ranah ini. Alhasil pekerja yang ingin pindah haluan pun sering mengalami kesulitan. Apalagi angkatan kerja baru yang memang tidak dipersiapkan untuk menghadapi era ini. Sementara pasar digital pun semakin harinya semakin padat, hingga kompetisi semakin sengit. Salah satu indikatornya adalah kenaikan biaya iklan per tahunnya. Meski persaingan kompetitif, bukan berarti peluang sudah tertutup. Masih banyak ruang untuk beralih ke sektor pekerjaan informal. Hanya saja, skill dan strategi harus jauh lebih matang. Dimulai dari skill marketing era digital hingga branding, bukan lagi pilihan untuk bisa menembus pasar digital modern. Digital marketing sendiri memiliki banyak cabang seperti content creator, social media specialist, copywriter, dan masih banyak lagi. Jadi, apakah kamu siap menghadapi era gig economy? Pada masa ekonomi sulit, kita wajib menahan diri dan mengontrol pengeluaran secara dewasa. Hindari gaya hidup yang berlebih dan pengeluaran konsumtif. Idealnya, kamu wajib punya simpanan minimal untuk 3 bulan ke depan. Buat jaga-jaga kalau terjadi hal tak terduga. Pertimbangkan opsi menabung dalam bentuk lain seperti emas atau mata uang asing.
Diversifikasi tabungan dapat menjadi solusi agar apabila ada instrumen yang nilainya anjlok, tabunganmu tidak sepenuhnya kena. Yang nggak kalah pentingnya, dalam situasi seperti ini, sebaiknya hindari mengambil risiko keuangan tinggi. Kuncinya bukan cuma irit, tapi cerdas dalam mengelola uang. Jika kamu ingin dapatkan lebih banyak insight seputar self-development, finansial, dan bisnis era digital, kamu wajib subscribe channel ini. Terima kasih.